Eh, Baik, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan terkait uji kursal walis. Nah, jadi uji kursal walis ini merupakan uji beda tiga kelompok. Uji kursal walis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tiga kelompok yang tidak berpasangan. Lalu skala data yang digunakan yaitu skala data ordinal eh, yang bisa saja menggunakan data interval ataupun data rasio dengan syarat asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak terdistribusi secara normal. Nah, hal ini tergolong dalam uh, uji Kruskal-Wallis ini tergolong dalam statistik non-parametrik dan juga merupakan alternatif dari uji ANOVA atau one way ANOVA jika datanya tidak normal. Nah, di sini uh, merupakan data dari nilai mata pelajaran. Nah, yang pertama itu ada biologi. Kami buat datanya untuk diinput ke SPSS. Jadi kami memberikan kode. Jadi kode satu itu untuk pelajaran bahasa Indonesia, biologi. Lalu kode kedua itu untuk bahasa Indonesia. Lalu kode ketiga itu untuk mata pelajaran PPKM. Nah, baik, sebelum itu kita langsung copy aja uh, nilai yang udah kita buat. Kita copy semua dari kode sampai nilai. Lalu kemudian kita pastekan ke dalam SPSS. Nah, kita pastikan ke dalam SPSS. Lalu setelah itu kita ke variable view. Setelah itu kita ke variable view. Nah, lalu untuk yang tabel pertama ini kita bisa isi dengan uh, mata pelajaran. Lalu untuk desimalnya kita bisa buat 0 terlebih dahulu. 0. Lalu untuk label uh, lalu untuk label pertama, untuk label yang pertama uh, di label yang pertama itu kita bisa isi uh, lalu untuk value satunya itu kita bisa berikan uh, label-label. Boleh dipencet labelnya. Untuk value pertama itu, lalu kita bisa pencet value label, lalu pencet satu itu untuk biologi, satu labelnya itu biologi, lalu kita add, lalu buat lagi value 2 itu bahasa Indonesia, lalu add lagi, setelah itu value yang ketiga itu kita buat PPKN. Nah, oke, lalu pencet OK. Lalu untuk yang value untuk nama yang kedua itu kita buat um, yang kedua itu uh, kita buat nilai. Nah, setelah itu kita pencet measure-nya itu untuk
eh scale, scale juga. Yang kedua juga scale. Nah, lalu kita bisa ke data view. Nah, jadi untuk analisis yang data pertama ini kita akan melakukan uji normalitas. Jadi kita bisa membuka analyze, lalu statistik, descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, lalu kita bisa uh, masukkan mata pelajaran itu ke dalam kolom factor list, lalu nilai ke dalam dependent list. Nah, lalu setelah itu kita pilih plots, lalu checklist normality plot with test, lalu setelah itu pencet continue, lalu pencet OK. Nah, nah kita tunggu sebentar. Nah, berikut merupakan nilai dari eh, nah berikut merupakan eh, nilai dari tes normality-nya. Jadi boleh ke bawah. Nah, jadi di sini karena nilainya eh, nah, jadi eh, sebelum kita mengetahui tentang nilai tes uji normalitas ini, sebelumnya kita tuh harus mengerti dulu kriteria pengujian eh, normalitas ini. Jadi eh, nilai lesi kepada P value itu jika lebih kecil 0 lebih kecil daripada 0,05 disimpulkan data tidak terdistribusi secara normal. Nah, bila nilai sig pada P value itu lebih besar daripada 0,05 disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, di sini uh, jadi dapat kita lihat nilai signifikansi pada nilai nilai mata pelajaran ini itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi, nah jadi artinya data ini tidak terdistribusi secara normal. Nah, dengan kata lain, asumsi dari uji normalitas ini tidak terpenuhi. Nah, jadi maka daripada itu, untuk analisis selanjutnya itu kita bisa menggunakan uji cross Wallis. Nah, nah, setelah itu kita bisa pencet lagi uh, menu Analyze, lalu pilih non, kita bisa pencet kembali Analyze. Lalu kita bisa memilih non parametric test.
Lalu setelah itu kita pilih, lalu kita lihat uh, legal legalisi dialog, lalu kita pilih uh, Chi square, eh, lalu kita pilih K independen, analyze, non parametric test, lagi dialog, lalu uh, K independen sampel, K independen sampel. Nah, lalu masukkan variabel kota, lalu kita masukkan variabel mata pelajaran ke dalam uh, grouping variabel. Lalu kita pilih define range. Lalu kita pilih different range. Nah, lalu kita isi pada tabel minimum itu 1, lalu di maksimumnya angka 3. Ini angka 3 karena kita membuat 3 kelompok yang akan dianalisis. Lalu pilih continue. Lalu continue. Nah, lalu kita pencet OK. Nah, di sini udah muncul output SPSS untuk uji Kruskal Wallis. Nah, jadi untuk kriteria pengujian Kruskal Wallis ini, jika nilai jadi jika pada nilai asumsi p-value itu lebih kecil daripada 0,5, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan data signifikan. Dan juga bila nilai data asumsi signifikan pada p-value itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan. Uh, jadi dapat dilihat pada tabel ini bahwasannya nilai asumsi pada uh, nilainya itu sebesar 0,03. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya di sini itu uh, jadi dapat disimpulkan dari sini bahwasannya nilai tersebut itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya terdapat perbedaan secara signifikan dari tiap mata pelajaran. Sekian dari kami, dari kelompok 1. Terima kasih.